Karena Bu, tahu doanya Nabi Musa ketika pengen berdakwah, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu diambil dari surat 20 surat Toha di ayat 25, 26, 27, 28. Permintaannya pertama apa ketika pengen berdakwah? Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ini Nabi Musa ya Bu ya, yang sekali nonjok orang mati segitu kuatnya, tapi pengen dakwah minta lapang dulu dadanya. Yang menentukan lapang atau enggaknya kadang hati suami ketika ngelihat, ya Allah anak-anak di rumah tercukupi, pergi dari rumah tuh dalam keadaan mereka mendoakan, ya nggak lagi ngambek, nyampe rumah juga disambut dengan senyuman, langsung kecas lagi energinya. Makan di rumah udah beres, mereka siap berkarya di luar. Ya kadang ketika akhirnya mereka punya amanah ngurus jutaan rakyat, tapi ternyata di rumahnya juga belum beres. Aduh, ini tuh. Ya. Maka yuk bismillah ya. Saling jadi support system. Nah, ada kadang kalau kita mengikirkan lagi ya, kita itu hambanya Allah, bukan hambanya dunia, betul? Salah satu ciri hamba dunia itu kan ada 3 ciri hamba dunia. Satu, selalu menyesali, selalu takut, selalu panik, gelisah dengan sesuatu yang belum terjadi. Ya, yang kedua, selalu menyesali yang udah terjadi. Yang ketiga, GTA, galau tiada akhir. Ya. Masa depan kejadian juga belum. Aduh kok gimana ya, saya bentar lagi pensiun, gimana nih uang pangkal anak-anak, bentar lagi tuh 5 menit lagi Bu. Ya enggak sih, ya 5 tahun lagi atau 5 tahun Bu, bismillah, anak ibu bisa sukses duluan ya. Dan bismillah, kita akan dijamin sama Allah, kita itu dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjikan harus jadi milik kita. Kalau belum diterima semua, gak boleh mati. Betul lah. Kita udah terkapar di kasur, gak bisa ngapa-ngapain, kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Ibu mau nyerah dengan kehidupan, udah tiduran di rel kereta, keretanya lewat, ibu masih belum mati. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya, dia salah info ya. Kan relnya 2 ya. Belum, bukan karena keretanya, tapi kata Allah belum waktunya. Dijamin kita itu, bismillah. Ya. Punten ya. Ini mah izin tanya. Punten, adakah di sini yang mohon maaf ditinggal suaminya wafat? Ada? 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 Nggak apa-apa kalau nggak ada. Kok bukan pengen nafkahin juga, bukan ya. Biasanya ada. Dan terus begitu yang tanya ada beberapa orang yang angkat tangan, beberapa orang ya, ada yang ditinggal 4 tahun. Rekornya sejauh ini ada yang ditinggal 30 tahunan ya. Maka saya tanya, Bu, 30 tahun terakhir ini ibu ditinggal suami, ibu hidup? Hidup? Coba cek kakinya ibu napak nggak? Oh iya, ibu masih hidup. Anak sekolah, sekarang udah pada kerja. Di rumah ada lemari, ada bajunya, ada. Satu doang atau ada banyak? Banyak. Ya Allah, berarti rezeki kita bukan dari suami ya Bu ya, ternyata dari pencipta suami. Kalau rezeki dari suami udahan, udah kita juga ya. Dari 100% hal yang kita takutkan, yang benar-benar jadi nyata itu cuman 15%. Sisa 85%-nya belum tentu jadi nyata sama sekali. Ini ada surveinya. Coba udah ditakutin, bikin stres, gak mau minum, gak mau makan, gak mau tidur, besoknya tipes, gak kejadian lagi. Rugi tidak? Rugi. Ya, tenang aja. Yang kedua, tadi selalu menyesali yang sudah terjadi. Aduh, terjebak di masa lalu. Kok coba lihat bapak yang itu kok. Kenapa emang Bu? Keren dia. Emang kenapa kalau bapak itu keren? Andai aja kok 40 tahun yang lalu ibu terima cinta dia kok ya. Udahlah Bu. Udah sama-sama kisut ya.
Kan udah 40 tahun. Ibu kan kayaknya 40 tahun juga belum, ya nggak? 44? Kok kayak 43,5 sih? Lumayan lah Bu, 6 bulan Bu ya. Maka ada kayak gitu ya. Move on ya, move on. Pernah juga ada kejadian, ini kisah nyata ya. Ibu-ibu naik ojek online, begitu nyampe langsung dikasih, ini ya bintang 1. Si tukangnya nanya, saya salah apa Bu? Jemput tepat waktu, nyampe tepat waktu, bawa pelan-pelan, helm 2, ibu pakai yang baru, saya pakai yang bau Bu. Saya salah apa? Si ibu buka helm langsung bilang, dulu kamu mutusin saya, tahu nggak? Mantan ternyata. Move on Bu, move on. Iya kok, lihat pria yang itu, dia keren banget ya kok. Ya udahlah Bu, udah masa lalu. Tapi dia suami yang baik kok. Ya dia jadi suami yang baik karena istrinya bukan ibu. Coba jadi ama ibu, mungkin gak baik ya. Kan suka denger kan, di balik suami yang hebat ada istri yang hebat. Ya istrinya mungkin hebat makanya dia baik. Bismillah. Udah atau move on. Dan terjebak sama masa lalu tuh, ya Allah. Kejadiannya sehari, nyeselnya 40 tahun, masih nyesel selama 40 tahun. Udah, kan dulu udah istiqoroh, minta yang terbaik, udah, ya. Bismillah. Dan rumah tangga yang paling baik juga bukan yang suaminya setiap hari naik seekor kuda putih slow motion sambil menggigit setangkai mawar. Atau Bu, di Sumarekon kayak begini naik kuda siang-siang geheng Bu, yang ada boro-boro keren. Ini aja lagi mendung. Coba kalau biasa ya, suami ngejemput nih ke depan Al-Azhar gitu, naik kuda, gigit mawar, terik. Nggak romantis loh. Ibu juga nggak mau dibonceng kuda kali ya. Kan ya, udah menaiknya susah ya, ajeluk-ajelukan, nanti jambulnya rusak ya, alis matanya lepas. Bismillah ya, jakunnya muncul. Enggak, kira dulunya laki ya. Ya udah, bismillah ya. Menyesali yang sudah terjadi. Nanti jadi ketiga GTA, galau tiada akhir. Ya karena dia terjebak mikirin masa depan takut, mikirin masa lalu stres. Padahal dia hidup di hari ini. Jadi madesu, masa depan suram. Mikir, kok gimana ya dolar naik? Ibu ke luar negeri, enggak Bu, kok mikirin dolar? Si ibu, udahlah Bu. Jadi jangan ngambek wae. Kadang ada ibu-ibu teh ngambek melulu, bangun tidur ngambek. Badan saya tuh remuk, tahu nggak? Bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Keluar kamar nyari si bibi, ada sarapan apa? Ada nasi kuning Bu. Nasi kuning yang di depan, pucet. Hina, kerjaannya ngehina. Tapi pelan-pelan dia cemilin, abis, nyebelin, kurang ajar. Berangkat kerja atau nganter anak, macet, ngambek lagi. Parah banget sih ini Sumarekon. Macet di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak begini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Paspor aja nggak ada. Yang penting ngambek dulu aja. Nyampe tempat kerja ngambek lagi. Kalian semua tuh bisa pada diem gak sih? Kepala saya tuh pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah di kantor, kan repot, harus dipel darahnya di mana-mana. Hiperbola. Didengarnya enak atau enak? Ngambek wae. Nanti namanya ganti gerak, ibu ambek sejati. Terus teh haus pengakuan misalkan. Ngelihat sajadah ada gambar Ka'bahnya, tiba-tiba nunjuk, waktu itu saya sholat belah sini nih Bu, nggak ada yang nanya. Jangan tiba-tiba pengumuman. Dampingin anak-anak ke kebun binatang, tiba-tiba lihat gajah. Gajah kayak lambang ITB ya. Suami saya lulusan ITB tahu Bu, pengumuman lagi. Kucing lewat, kucing mana lucu, kayak singa. Jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura, makin gak nyambung, udah terserah dia.
Didengarnya enak atau enak? Sering dengar yang kayak begitu? Kedengaran jelas suaranya? Ya jelas lah, orang suara sendiri, ya enggak? Dalam Indonesia tuh enak tau, serius. Jajanan murah-murah. Untuk kenyang di Indonesia itu murah. Selevel kota terbesar kedua di Indonesia aja, Surabaya, masih ada sego pecel 6.000 perak. Meskipun kalau perut laki-laki sih nggak muat satu bungkus ya. Tapi insya Allah buat sekedar kenyang tuh di Indonesia murah. Punten, jujur ibu-ibu yang udah sering ke luar negeri, bandingin harga bensin di semua negara yang ibu kunjungin, masih murahan di Indonesia. Segitu di Indonesia udah dioplos. Ups. Ya. Isil, ya. Enak hidup di Indonesia. Ngaji banyak tempatnya. Di luar sana ada yang pengen ngaji kena ledakan. Enak di sini. Bismillah, ya. Jadi kenapa dibahas kayak gini? Yuk biar nyaman dulu, hati teh tenang, enak. Oh ternyata tuh ya begitu banyak kebaikan dalam hidup kita. Nanti kita nyikapin apa-apa bisa lebih enak. Karena nyikapin apa-apanya pakai iman. Dan iman itu kan adanya di hati, ya. Bismillah. Diyakini di hati, muncul pada ucapan, dan diperbuat pada tindakan. Ya. Hati udah bismillah, apa-apa lebih enak. Baru deh nanti sesurga dipersatukan tujuan. Nah tujuan ini kan yang memperlihatkan ya. Kayak misalkan contoh, ada bapak-bapak nge-gym, fitness, diledekin sama kuli panggul. Bapak mah bodoh. Kenapa saya bodoh? Bapak yang bayar keluar duit, malah bapak yang gotong-gotong besi. Bodoh berarti bapak. Ya, mendingan saya yang tiap hari manggul-manggul dus, saya yang dibayar, badan tetap jadi juga keker. Iya juga ya, mendingan saya jadi kuli. Nah, misalkan ya. Atau ada orang main bola. Orang kalau hobi main bola, Bu, dia rela bayar lapangan, luangin waktu, lari-larian, kepanasan, kehujanan, jatuh, keseleo, ketabrak, lecet. Orang yang gak suka main bola kan ngomong, ih saya mah dibayar berapa geng, gak mau udah main bola. Ngapain puluhan orang rebutin bola satu, saya beli bola sendiri 10 juga bisa. Yang bedain apa? Tujuannya kan. Atau gini, ada koruptor 10, ditangkap 1, ngambek kan dia kan. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Begitu beresin jalan masa hukuman, ya, dia ditanya lagi, diwawancara lagi, gimana nih udah bebas dari jalanin hukuman korupsi waktu itu? Dijawabnya, mukanya juga udah beda, udah teduh, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Kan waktu ditangkap ngambek. 1, gara-gara ditangkap saya berhenti nyolong. Coba kalau nggak ditangkap, mungkin sampai hari ini saya masih jadi maling. 2, gara-gara ditangkap jadi kenal Allah. Kan di dalam mah kegiatannya nggak bebas kayak di luar, paling pengajian lagi. 3, lumayan DP gugurin dosa, alhamdulillah. Bayangin saya nyolong nggak pernah ketangkep, meninggal dalam keadaan sebagai maling, tanggung jawabnya digales semuanya nanti setelah mati, repot. Tapi kenapa waktu ditangkap marah? Waktu itu Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya waktu itu ketinggalan sholat gak nangis, hilang duit nangis. Ya, gitu. Kita stres menderita teh gara-gara di hatinya belum Allah. Ya, ada bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang, tentram. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Maka kalau hati lagi nggak tenang, nggak tentram, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat utang, ingat cicilan, ya. Bismillah, ya. Karena udah itu yang diingat, ya bismillah. Ada yang lagi. Kok bagi saya 2023 ini tahun yang sial? Kenapa sial, Pak? Habis saya diturunin jabatan. Perasaan Bapak naik jabatan 3 kali, turun baru 1 kali. Kenapa ngerasa sial, Pak? Di luar sana ada orang yang nggak pernah menjabat apapun.
Jangankan direktur seperti Bapak, jadi ketua grup WhatsApp aja nggak pernah dia, Pak. Itu jadi ketua yang paling gampang, tinggal kumpulin 3 nomor, bikin grup, langsung jadi ketua. Ya admin sih, ya. Tapi ada yang seumur hidup nggak pernah menjabat, enggak, tuh nggak ngerasa sial. Berarti sederhana, di hatinya jabatan. Ya. Nah, selagi di hatinya belum Allah, kurang terus ngambek melulu, Kalau sudah di hatinya Allah, lihatlah para nabi yuk dan orang-orang soleh terdahulu. Pahala banyak, dosa maksum, bersih. Ujian berat banget. Pada ngambek nggak? Enggak. Lempeng aja jadi orang baik, lempeng aja terus nolongin orang. Kenapa? Yang dikejar bukan balasan makhluk, bukan pujian orang, bukan ganjaran di dunia. Yang dikejar adalah Allah suka. Enak jadi. Apa-apa juga lebih bismillah. Nolongin orang bukan supaya dia suka, tapi biar dicintai oleh yang maha baik. Udah, kasih. Ya. Ada orang lagi bakar sampah, nemu ular. Ularnya diem aja, kirain udah mati. Daripada ularnya nakutin orang, dia pikir saya bakar aja deh. Pas ularnya dipegang, ternyata masih hidup, dipatok, kegigit, stroke, berdarah. Kaget, ularnya jatuh ke dalam kobaran api, kebakar. Dengan tangan yang masih berdarah digigit ular, dia ngambil kayu panjang buat nyelamatin ularnya. Kan yang sekeliling nanya, Pak, Bapak habis digigit sama ular itu, kenapa diselamatkan? Si bapaknya jawab, ular patok, gak bisa milih. Namanya ular, dia terancam, mau dipegangnya oleh cewek, cowok, kaya, belum kaya, direktur, bawahan. Selagi dia terancam, dia matok. Nggak ada ular pengen matok milih-milih dulu. Ini si ibu kayaknya banyak utang, saya patok nih. Nggak ada. Ya. Aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Maka aku nggak mau kebaikanku didikte oleh pihak lain. Masa kita baru baik kalau orang baik dulu? Orang jahat kita jahat, orang sikut balas sikut, orang fitnah balas fitnah, orang caci balas caci. Atau buat apa kuliah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang lain? Fitnah buruk nggak? Udah tahu buruk, kita balas dengan keburukan yang sama. Rugi. Jangan mau didiktein. Tapi kan dia jahat kok. Ya berarti dia yang rugi, kan dia yang jahat. Masa dia yang jahat saya yang dihukum? Ngaco. Tetap aja dia nyebelin. Ya meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Tenang. Tetap aja dia mengkhianati kita. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Oke. Satu dunia cinta Allah benci juga saya yang repot. Tetap aja dia itu kejam, keji. Saya itu bakal mati, cita-cita pengen ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Udah ketolong. Berarti kehalangan oleh dosa, dosa kita digugurin sama dia. Alhamdulillah. Sok coba pengen jujur, semua pengen ke surga? Pengen ke surganya sekarang? Nah, ya. Tapi semua pengen ya. Nah, semua pengen ke surga, tapi bismillah. Kalau jujur, amalan kita yang mana yang ngerasa kita bikin kita ngerasa layak nyampe sana? Kan bingung jawabnya. Sholat kita yang sering lupa rakaat itu, yang zuhurnya 2:30, gara-gara nanggung drakor 2 episode lagi. Yang asarnya 5:30, gara-gara mikirin caption di reels, bingung mau posting apa. Ya, subuhnya 9:30 baru bangun. Udah membacaannya kuliah kulhu lagi. Sekalinya ganti ina atau ina, lebih pendek. Sekalinya sholatnya lama, sujud lama rakaat ketiga, padahal lagi mikir habis ini tasyahud apa berdiri ya. Ngandelin sholat yang kayak gitu mau ke surga. Kalau mau jujur mah atulah, udahlah, tenang. Mana kadang sholatnya bukan untuk Allah. Ini sampai pernah jadi iklan di Malaysia, ada iklan kayak begini ya. Ada ibu-ibu lagi sholat duha,
telepon rumahnya bunyi, diangkat sama anaknya. Ternyata tetangga, nah ibu kamu mana? Lagi sholat duha tante. Si ibu lagi sholat duha, dia senang ketahuan nih lagi sholat duha. Emang soleha saya mah. Beres sholat si anak teh dibelai. Anak ganteng, pinter, makasih. Anak bingung, makasih kenapa ini si ibu? Besoknya si ibu sholat asar, tapi 5:30 keseruan nonton. Lagi sholat asar, telepon bunyi lagi, diangkat lagi sama anaknya. Nah, ibu kamu mana? Udah gemeteran, jangan bilang, jangan bilang, jangan bilang. Anaknya polos, lagi sholat asar tante. Sholat asar jam segini. Beres sholat si anak dijewer. Kamu ngapain bilang-bilang kayak gitu ke tetangga? Bingung gak tuh si anak? Ya. Karena apa emang dia sholat ya? Istilah ya. Jangan suka salah fokus ya Bu ya.